Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Matematika Rekayasa. Ini masuk pada pertemuan ke-5. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut mengenai materi pada pertemuan ke-5 ini, kami persilahkan Anda berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi yang akan kita diskusikan pada pertemuan kelima ini diantaranya adalah tentang masih pada determinan, di mana strategi yang akan kita pakai di sini adalah minor dan kofaktor, kemudian ekspansi sepanjang baris dan ekspansi sepanjang kolom. Nah, apa itu minor? Minor dari suatu matrik itu disimbolkan dengan MIJ, di mana I itu sebagai indeks baris dan J itu sebagai indeks kolom. Nah, definisi dari minor suatu matrik itu sendiri tidak lain adalah suatu determinan matriks yang telah dihapuskan pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, dalam suatu matriks, maka banyaknya minor itu jika ordo matriknya itu adalah n kali n, maka banyaknya minor adalah n pangkat 2. Sebagai contoh, perhatikan matrik berordo 2 ini, maka minornya sesuai dengan informasi mengenai banyaknya minor, berarti matrik yang berordo 2 kali 2 terdapat minor sebanyak 4, diantaranya adalah M11, M12, M21, dan M22. Nah, kemudian kalau untuk matrik yang berordo 3 kali 3 itu sebanyak 9 minor, diantaranya adalah ada M11, ada M12, M13, M21, M22, M23, kemudian M31, M23, dan M33. Nah, kita mencoba mengidentifikasi mengenai minor. Di sini kami berikan suatu matriks yang berordo 3 kali 3 dengan elemen-elemennya adalah pada baris pertama itu adalah 1, min 2, 3, pada baris kedua itu 4, 0, 1, pada baris ketiga itu 5, 2, negatif 3. Nah, di sini kita akan mencari minor 1, yaitu kita hapuskan baris pertama, kemudian kita juga hapuskan kolom pertama. Jadi makna M11 di sini, satu yang pertama ini adalah menghapus baris pertama, kemudian satu berikutnya itu adalah menghapus menghapus kolom pertama, sehingga matrik yang tadinya berordo 3 kali 3, jika kita hapuskan baris dan kolomnya akan menjadi 2 kali 2. Nah, oleh karena itu M11 tidak lain adalah suatu determinan matriks di mana entry-nya sekarang berubah menjadi 0, 1, 2, negatif 3. Nah, kita kalikan secara diagonal untuk menentukan determinan dari matriksnya. Dalam hal ini adalah M11, berarti 0 kalikan negatif 3 itu hasilnya adalah 0, kemudian 2 dikalikan 1 hasilnya 2. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan M11 itu adalah hasil perkalian bawah 0, kemudian dikurangi hasil perkalian yang atas tadi, yaitu 2. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa dari matriks yang berordo 3 kali 3, maka M11-nya itu adalah negatif 2. Itu untuk minor yang menghapuskan baris pertama dan kolom pertama. Kemudian kita coba berikan contoh untuk M12, atau dalam hal ini adalah minor yang menghapuskan baris pertama dan kolom kedua. Ya, jadi
Perhatikan saja di bagian situ, baris pertama kita coret, kemudian kolom kedua kita coret. Nah, maka entry-entry yang terletak pada baris pertama dan kolom kedua itu akan hilang, sehingga sisa entry-nya sekarang itu adalah 4, 1, 5, min 3. Nah, M12 ini silahkan dicari determinannya berapa, sama prosedurnya. Ini dikalikan dulu, kemudian kalikan yang bagian atas. Nah, setelah itu silahkan dikurangi sehingga hasilnya adalah negatif 17. Inilah hasil dari minor 12. Kemudian kita mencari minor 13. Berarti kita tandai dulu baris pertamanya, kita coret. Kemudian kolom ketiganya juga kita coret. Nah, dengan demikian entry yang tidak dicoret itu berarti entry yang tidak hilang. Nah, kemudian kita hilangkan dulu yang entry yang sudah dicoret. Nah, karena itu sekarang sisanya adalah 40 sama 52. Silahkan dicari determinannya. Kemudian setelah itu kita uraikan lebih lanjut. Hasilnya adalah 8 dikurangi 0 sama dengan 8. Nah, itulah proses menentukan minor 13. Kemudian kita coba opsi yang lain mengenai minor 31. Berarti kita pilih dulu baris ketiga, kita coret. Kemudian kolom ke-1 kita coret. Nah, entry yang sudah kita coret ini kita hilangkan sehingga kita akan mendapatkan suatu matriknya adalah negatif 2, 3, 0, dan 1. Nah, silakan dicari determinannya, hasilnya itu. Nah, dengan demikian minor untuk matrik ini, dalam hal ini minor 31 adalah negatif 2. Nah, kemudian setelah berkaitan dengan minor yang tadi, kita akan melanjutkan ke menentukan kofaktor. Nah, apa itu kofaktor? Kofaktor ini disimbolkan dengan CIJ, di mana definisi dari kofaktor itu adalah negatif 1 pangkat indeks dari baris dan kolom yang dijumlahkan, kemudian kita kalikan dengan minor. Nah, dari definisi ini, maka di sini ada pelibatan negatif 1 yang dipangkatkan oleh jumlah indeks, baik itu baris dan kolom, maka kofaktor dari IJ itu dibagi jadi 2. Yang pertama bisa nilainya itu sebagai MIJ dengan syarat penjumlahan indeks baris dan kolomnya itu masuk pada kelompok genap. Kemudian negatif MIJ itu jika jumlah indeks baris dan kolomnya itu masuk pada kelompok ganjil. Kita perhatikan saya berikan matriks yang berordo 2x2. Nah, maka kita dapatkan di sini adalah kofaktor 11 itu sama dengan M11. Kenapa? Karena jumlah indeks baris dan kolomnya di sini adalah 2 dan termasuk pada kelompok bilangan genap. Kemudian C12 itu sama dengan negatif minor 12. Kenapa negatif? Karena jumlah indeks baris dan kolomnya di sini adalah 3, yang mana dia masuk kelompok bilangan ganjil. Kemudian ada C21 juga sama, hasilnya negatif minor 21. Kemudian C22 itu hasilnya adalah M22. Kenapa? Karena 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Ya, ini ada salah ketik. Silahkan Anda ganti saja. Ini ganti 2. Yang ini silahkan diganti 2. Kemudian ini juga diganti 2. Sehingga jumlahnya itu hasilnya adalah 4. 4 ini masih kelompok bilangan genap. Sehingga kofaktor untuk C22 itu hasilnya sama dengan minor 22. Nah, kita identifikasi kofaktor dari matriks ini.
Pertama, kita ketahui bahwa M11 tadi kan sama dengan negatif 2. Nah, M11 ini jika kita hubungkan dengan C11, maka keduanya sama, yaitu C11 sama dengan M11. Nah, kenapa sama? Karena jumlah dari indeks baris dan kolom, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2, di mana itu kelompok dari bilangan genap. Nah, jika jumlah dari indeks baris dan kolomnya itu bilangan genap, maka kofaktornya sama dengan minor. Kemudian di sini ada M12 yang sudah kita hitung tadi, hasilnya negatif 17, maka C12 itu sama dengan negatif M12. Tentu kenapa harus pakai negatif, alasannya Anda sudah tahu tadi pastinya, begitu ya. Sehingga C12 itu karena M12 itu negatif 17 dan C12 itu negatif dari M12, maka C12 itu nilainya adalah 17. Kemudian kita juga tadi mencari M13. Kalau begitu C13 sama dengan M13 sama dengan 8. Kemudian kita juga tadi mencari M31. Nah, hasilnya adalah negatif 2. Kemudian C31 ini juga masih sama dengan M31. Oleh karena itu, nilai dari C31 itu sama dengan negatif 2. Nah, setelah kita selesai belajar tentang apa itu minor, kemudian identifikasi minor pada matriks, kemudian apa itu kofaktor, sekaligus identifikasi kofaktor pada suatu matriks tertentu, kita akan melanjutkan ke determinan. Nah, determinan memiliki hubungan dengan antara minor dan kofaktor. Nah, di mana definisi determinan, jika pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi determinan yang di dalamnya itu menggunakan permutasi dan dan inversi, ataupun kita juga menggunakan metode Sarus yang hanya diperuntukkan untuk matrik 2x2 dan 3x3. Sekarang strategi berikutnya dalam menentukan determinan matrik ini, kita pakai menggunakan minor dan kofaktor. Nah, bagaimana definisi matriks? Maksud saya, bagaimana definisi determinan matriks yang menggunakan strategi minor dan kofaktor ini? Kita kenal dengan dua istilah, yaitu strategi ekspansi sepanjang baris dan strategi ekspansi sepanjang kolom. Nah, untuk strategi ekspansi sepanjang baris ini, maka yang bergerak di sini itu adalah kolom, sementara untuk barisnya tetap. Nah, oleh karena itu, di penggunaan ekspansi sepanjang baris ini, kita bisa bebas memilih baris mana saja yang akan kita pilih. Sebagai contoh, misalkan saya pilih ekspansi sepanjang baris ke-1, maka baris pertama itu menjadi tetap, yaitu A1J, C1J. Nah, J-nya di sinilah yang akan bergerak dari 1, 2, 3 sampai N, tergantung dari ordo matriknya itu sendiri. Kemudian kita coba memilih ekspansi sepanjang baris kedua. Berarti yang kita pakai barisnya itu hanyalah baris kedua. Sementara untuk kolomnya bisa kita isi dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N, di mana N ini menunjuk kepada banyaknya kolom yang ada pada matrik yang kita tentukan determinannya. Berikut kami berikan contoh perhitungan determinan matriks dengan strategi ekspansi sepanjang baris. Nah, kita ketahui tadi bahwa C11 adalah negatif 2, C12 ini adalah 17, dan C13 ini adalah 8. Pertama, kita akan mencari determinan ini dengan menggunakan ekspansi sepanjang baris ke-1. Nah,
sesuai dengan rumusnya tadi bahwa pada baris ke-1 ini entry-entry matriknya itu kan terdiri dari A11, A12, A13. Oleh karena itu determinan dari matrik A ini tidak lain adalah A11 kita kalikan dengan kofaktor 11, kemudian A12 kita kalikan juga dengan kofaktor 12, dan A13 ini kita kalikan dengan kofaktor 13. Nah, kemudian kita identifikasi A11 itu adalah nilainya 1, A12 itu nilainya negatif 2, A13 itu nilainya 3. Sementara C1, C11, C12, C13 sudah kita cari tadi, ketemunya adalah negatif 2, 17 sama 8. Nah, oleh karena itu kita kalikan saja bilangan-bilangan itu yang mengganti masing-masing A11, C11, dan seterusnya. Sehingga dari hasil perkalian itu kita sudah mendapatkan determinan dari matrik A ini sama dengan negatif 12. Kemudian jika kita memilih ekspansi sepanjang baris ke-1 hasilnya adalah negatif 12. Bagaimana jika kita menggunakan ekspansi sepanjang baris ke-2? Nah, oleh karena itu ekspansi sepanjang baris ke-2 ini berarti kita perhatikan entry yang ada pada baris ke-2. Karena matriknya ini adalah ordo 3x3, maka entry yang kita pakai itu adalah entry yang bagian sini. Nah, oleh karena itu determinan dari matrik A ini adalah A21 yang kita kalikan dengan kofaktornya 21, kemudian A22 kita kalikan dengan kofaktornya C22, kemudian A23 ini kita kalikan dengan kofaktornya yaitu C23. Nah, tinggal diproses lebih lanjut. Pertama, kita identifikasi dulu nilai A21, A22 sama A23. Sehingga kita dapatkan A21 sesuai dengan matrik A-nya itu adalah 4, kemudian 0 kalikan C22, kemudian 1 kalikan C23. Karena di sini melibatkan bilangan 0 yang dikalikan dengan C22 itu hasilnya 0, maka kita cukup mencari 4 kali C21 ditambah 1 kali C23. Nah, tugas Anda sekarang adalah silahkan Anda cari C21 dan C23 serta temukan determinan dari matrik A itu yang sudah Anda hitung itu hasilnya pasti negatif 12. Nah, silahkan dituntaskan hasil perhitungan C21 dan C23 yang kemudian silahkan disubstitusi untuk ditentukan dari determinan dari matriks A. Nah, perlu diketahui di sini bahwa perhitungan determinan menggunakan ekspansi sepanjang baris ke-1 maupun ekspansi sepanjang baris ke-2, maka determinannya untuk matrik itu adalah sama. Jika itu berbeda, berarti Anda silahkan cross check kembali hasil perhitungannya. Oke, baik, itulah mengenai menentukan determinan dengan strategi ekspansi sepanjang baris kedua. Kemudian kita lanjutkan dengan menentukan determinan matrik, di mana strategi yang kita pakai itu adalah ekspansi sepanjang kolom. Nah, jika tadi strategi ekspansi sepanjang baris yang tetap itu adalah baris, sementara yang bergeraknya itu adalah kolom, maka pada ekspansi sepanjang kolom yang bergeraknya itu adalah baris, yang tetapnya itu adalah kolom. Jadi dibalik saja begitu ya. Nah, contoh misalkan seperti ini. Untuk sepanjang kolom pertama, berarti kolomnya harus tetap, yaitu entry matrik
untuk kolomnya harus tetap. Misalkan saya pakai kolom 1, berarti harus di kolom 1 saja itu. Jadi yang bergerak nanti adalah baris. Kemudian jika ekspansi yang kita pakai itu sepanjang kolom kedua, maka kita hanya menggunakan kolom kedua sehingga kolomnya tidak bergerak. Yang bergerak itu hanyalah baris saja. Berikut saya berikan contohnya mengenai perhitungan determinan matrik dengan strategi ekspansi sepanjang kolom. Nah, di sini untuk membantu Anda di dalam menentukan entry-entry dari suatu matrik sudah saya berikan opsionalnya. Entry dari suatu matrik yang berordo 3x3 itu ini A11, A12, A13. Ini artinya baris pertama. Kemudian berikutnya itu adalah baris kedua, berikutnya ini adalah baris ketiga. Sementara bacaannya kolom itu harus vertikal, yaitu A11, A21, A31, yang mana ini sebagai kolom pertama. Nah, lihat pada indeks kolomnya yang tidak berubah atau tetap di sini. Oh, 1 1 1. Oh, berarti ini kolom 1. Yang ini berarti kolom 2. Berarti indeks pada kolom itu 2, semuanya tetap. Nah, berkaitan dengan determinan dengan ekspansi sepanjang kolom, kita tetapkan saja ini, kita pilih sepanjang kolom ke-1. Nah, kolom ke-1 yang harus kita lihat itu adalah lingkup bagian yang sebelah ini. Nah, di bagian sini. Nah, oleh karena itu kita bisa mengatakan determinan dari matrik A itu kita pilih A11 dikalikan dengan C11, kemudian A21 kalikan C21 ditambah A31 dikalikan C31. Nah, kolomnya kan kolom 1, jadi harus semuanya menggunakan kolom 1. Sementara untuk barisnya silahkan diurutkan saja sesuai dengan banyaknya kolom yang ada pada matrik itu sendiri. Mohon maaf, silakan diurutkan sesuai banyaknya baris yang ada pada matrik itu sendiri. Nah, tinggal identifikasi. A11 nilainya adalah 1, A21 nilainya 4, A51 adalah nilai A31 nilainya 5. Nah, tinggal kita mencari C11, C21, C31 pada matrik A. Oleh karena itu juga sebagai tugas Anda untuk mencari C11, C21, dan C31. Dan tentu temukan bahwa determinan dari matrik A ini sama dengan negatif 12. Nah, kemudian kita coba kasih contoh yang lain. Kita akan menggunakan ekspansi sepanjang kolom kedua. Nah, ingat bahwa komponen untuk kolom kedua itu adalah seperti ini ya, yaitu A12, A22, A32. Oleh karena itu determinan matriknya adalah A12 kali C12, kemudian A22 kali C22, kemudian A32 kali C32. Nah, tinggal karena A22 itu nilainya 0, kita kalikan dengan kofaktor 22 itu hasilnya 0, sehingga yang tersisa sekarang adalah negatif 2 kali C12 ditambah 2 kali C32. Nah, itu juga menjadi tugas Anda untuk menuntaskan kegiatan perkuliahan pada hari ini yang kita laksanakan ini. Silahkan tugas Anda selesaikan. Tadi ada 1, 2, dan 3 di bagian sini. Jika ada hal-hal yang tidak bisa dipahami, nanti kita bisa diskusikan di kelas secara online. Nah, untuk tugas perkuliahan yang perlu Anda kumpulkan, silahkan kalian lihat pada buku determinan matrik persegi dan non persegi yang sudah saya sharekan kemarin. Silahkan dikerjakan nomor 1A dan 5B. Nah, tugas ini khususnya yang ada di buku determinan matrik persegi dan non persegi ini, silahkan Anda kumpulkan melalui elearning.stitech.ac.id. Nah, begitu
diskusi kita pada video pembelajaran yang akan saya berikan ini. Silahkan dikerjakan. Yang perlu Anda kerjakan, perlu kami ingatkan kembali, yang perlu dikerjakan adalah bagian ini, determinan yang menggunakan strategi ekspansi sepanjang baris kedua, kemudian determinan yang menggunakan ekspansi sepanjang baris ke-1, kemudian berikutnya adalah ekspansi sepanjang kolom kedua. Silakan Anda tuntaskan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian dan kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.